Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ahmad Zubaidi yang juga merupakan pimpinan dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian yang saya hormati juga Kiai Haji Dr. Khalil Nafis yang juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang saya hormati juga para guru ya yang tadi menyampaikan ceramah. Ada Ustazah Lulung Mumtazah, ada Ustazah Yati Priyati ya. Kemudian juga yang hadir di Zoom ya ada Kiai Dr. Hasani, ada Ustazah Duwiani, ada Ustazah Ruskho Nurul Ruf'ah, ada Ustazah Wiwi Siti Sajaroh dan lain-lain. Tadi juga ada Dr. Chandra ya di lokasi ya, serta pengurus DKM Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf ya karena saya hadir via Zoom ya, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta ya, insyaallah besok pagi mengisi di UGM Jogja sehingga nggak bisa hadir secara fisik ya, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan hati kita semua ya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan ya, saya tinggal nutup doa aja ya. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit ya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita untuk berpuasa Ramadan melalui surah Al-Baqarah ayat ke-183. Sebelum kita membahas sedikit tentang surah Al-Baqarah 183, saya ingin menyampaikan dulu puasa itu apa ya. Kalau dalam bahasa Arab, hadirin wal hadirat, puasa itu berasal dari kata atau digunakan bahasanya adalah secara lughah saum ya. Saum ini berasal dari kata bahasa Arab dalam bentuk fi'il madhi yaitu soma, kemudian menjadi fi'il mudhari menjadi yasumu, yasoma, yasumu, sauman wa siyama ya, yang maknanya secara lughatan adalah al-imsak. Al-imsak artinya adalah menahan, dan secara syar'an atau istilahan dikatakan al-imsak inda Syafi'i, yang menurut mazhab Syafi'i dikatakan al-imsak anil muftirat min ta'amin ya wa syarabin wa jima'in min tulu'il fajri ila ghurubis syam bin niyati at-taqarrubi ila Allah Ta'ala. Jadi kalau secara syariatnya atau istilahnya, puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'am, dari makan makanan, wasyarab, dari minum minuman ya, wal jima, dari hubungan suami istri, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syams, ya sampai terbenamnya matahari, biniyati at-taqarrubi ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak menahan makanan ya, kemudian dia niat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Begitupun orang yang dia menahan tidak makan tapi dia minum ya, maka juga tidak sah puasanya. Ada orang dia tidak makan tidak minum tapi dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka batal juga puasanya. Ada orang tidak makan tidak minum tidak hubungan suami istri tapi dia tidak berniat ya, atau lupa mengucapkan membaca niat ya ketika
puasa Ramadan, maka batal juga, tidak sah puasanya. Nah, itu secara syar'an atau istilahan. Tapi tadi para ulama menyatakan secara bahasa yang artinya adalah al-imsak, ya, saum itu artinya al-imsak, itu sebenarnya punya makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri. Kata-kata al-imsak itulah intisari daripada puasa. Ya, saya katakan al-imsak, ya, menahan diri, menahan diri, menahan diri. Itulah inti, hakikat daripada puasa. Kalau kita sudah mampu memahami itu, melaksanakan itu, ya, apa yang namanya menahan diri itu? Menahan diri itu menahan mata kita juga dari melihat yang haram, menahan lisan kita dari membicarakan yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan hati kita dari suudzon dan melakukan hal-hal yang niatnya haram, menahan seluruh anggota badan kita dari yang diharamkan Allah. Maka orang itu disebut orang yang berpuasa secara sempurna. Oleh karena itu, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, menyatakan, man lam yada qaula zur wal amal bihi alaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak mau meninggalkan berdusta, kata-kata dusta, wal amila bihi, juga perbuatan dusta, menipu orang lain dan sebagainya, ya, maka Allah, alaysa lillahi hajah, Allah enggak butuh fi an yada ta'amah wa syarabah, dari dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Artinya apa? Dia puasa tapi tidak ada pahala puasanya, ya. Oleh sebab itu, maka para ulama, khususnya adalah para ulama tasawuf, itu menjaga betul ketika puasa, bukan hanya sekedar makan, minum, hubungan suami istri, bukan hanya itu, tapi bagaimana mata kita juga puasa. Latih mata kita. Mata kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita gunakan untuk melihat yang haram? Telinga kita ini hadiah dari Allah, gratis, dipakai tiap detik, tiap waktu. Bagaimana kalau kita gunakan mendengar yang haram? Mulut kita itu juga hadiah dari Allah. Bagaimana kalau itu diambil sama Allah, nggak bisa bicara? Lalu apa yang kita syukuri kepada Allah dari semua itu? Yaitu dengan al-imsak. Al-imsak, al-imsak, menahan diri dari semua itu. Maka hadirin wal hadirat, usini wa iyyakum, ya, saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian para ulama menyatakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, lalu apa makna daripada Ramadan? Kata para ulama ahli bahasa, Ramadan itu berasal dari kata al-ardu ar-ramda. Al-ardu ar-ramda artinya bumi yang membakar, ya. Jadi kalau di Jazirah Arab, di daerah Timur Tengah, itu kalau pada saat musim kemarau, maka batu-batu maupun tanah itu luar biasa panasnya, ya, sehingga kalau kita taruh daging di atas batu, maka daging itu akan terbakar, ya. Nah, kata-kata al-ardu ar-ramda adalah bumi yang membakar. Apa maksudnya kaitannya dengan puasa? Karena pada saat itu dosa-dosa kita terbakar seluruhnya, seolah-olah seperti bumi yang menghanguskan semua. Maka begitulah dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa dengan benar, maka dosa-dosa itu dibakar seluruhnya sehingga hangus, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin juga menyampaikan, lalu apa sih tafsir ruhiyah daripada surah Al-Baqarah 183 itu? Kata para ulama, surah Al-Baqarah ayat 183 itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
berapa kali kita mendengar surah ayat itu dibaca, berapa mungkin puluh, ratus, atau mungkin ribu kali kita mendengar orang membacakan ayat itu. Tapi tahukah kita makna ruhani daripada ayat itu? Para ulama menyatakan, pertama dari awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, kalau kita berinteraksi dengan Quran, ya, maka al-intima lil Quran, ya, dekat akrab dengan Quran, kita akan dapatkan ada 4 level. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, memanggil manusia di dalam Al-Quran. Dari yang paling rendah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru, atau ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang sudah menolak beriman kepadaku, wahai orang yang sudah mendustakan aku, wahai orang yang tidak berharap ampunanku. Itu panggilan paling rendah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan seluruh keturunan kita ya dari panggilan seperti itu. Lalu kata para ulama, di atas itu adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan. Sisi kemanusiaan kita yang disentuh. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, kamu itu diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu kalian aku jadikan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling takwa, yang paling tinggi derajatnya di sisi aku adalah bukan yang paling ganteng, bukan paling cantik, bukan paling kaya, bukan paling pintar, bukan paling tinggi jabatannya, bukan paling tinggi status sosialnya, bukan yang paling terkenal, bukan semua itu, tapi yang paling takwa kepada aku. Walaupun mereka adalah mastur, tidak kelihatan, tapi di langit mereka adalah orang-orang yang terkenal di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, maka Allah menyentuh itu supaya manusia itu naik ke panggilan ketiga, ya. Atau kalau enggak ya ayuhan nas, ya ayuhal insan. Nah, panggilan yang ketiga adalah panggilan tertinggi yang bisa dicapai oleh kita, hadirin wal hadirat. Yaitu apa? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang sudah beriman, wahai orang yang sudah yakin kepadaku, wahai orang yang berharap ampunanku, wahai orang yang ingin masuk ke dalam syurgaku, ke dalam golonganku, ke dalam golongannya para anbiya, syuhada, salihin, siddiqin, para awliya, ya. Itu panggilan tertinggi yang bisa dicapai manusia biasa. Maka dikatakan para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, ya, para sahabat itu kalau lagi ngobrol mereka dengar ada orang baca ya ayyuhalladzina, mereka diam dulu. Kenapa? Mereka dengar. Siapa tahu mereka belum tahu apa yang disampaikan itu. Maka mereka dengar supaya bisa diresapi lalu dilaksanakan. Di antara mereka ada yang mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, untuk istijabah fauriyah, segera menerima, ya, tidak nunda-nunda lagi terhadap panggilan Allah, karena itu panggilan tertinggi. Mungkin kita bertanya, Bib, ada nggak panggilan lebih tinggi dari itu? Ada, tapi kita nggak bisa mencapainya, yaitu ketika Allah memanggil ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rusul. Itu panggilan paling tinggi, tapi bukan bagi kita, tapi bagi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, hadirin wal hadirat, setelah Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat tinggi itu, lalu kemudian Allah pemilik kita, ya, pemimpin kita, kemudian juga pembimbing kita, pengampun dosa-dosa kita, berkata kutiba alaikum as-siyam. Kata-kata kutiba alaikum, kata para ulama, bermakna furida alaikum, sudah diwajibkan atas setiap diri kita. Untuk apa? Untuk berpuasa, ya. As-siyam, tadi saya sudah jelaskan makna saum itu secara bahasa itu apa, ya, dan secara syar'i juga apa. Kata-kata kutiba alaikum diwajibkan bagi semua, kecuali orang-orang yang di dalam fikih dikatakan al-istithna. Ya, tadi Kiai Khalil sudah menyampaikan, ya, al-istithna itu adalah orang yang dikecualikan dari berpuasa. Siapa? Dalam
ayat 184-nya dikatakan maridan, ya, orang yang sakit, safar, orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam ayat berikutnya dikatakan juga alladzina yutiqunahu, orang yang sudah tidak sanggup lagi, ya misalnya dia sakit menahun, ya sudah tua, lemah, ya dan seterusnya, itu yang tidak berpuasa. Selain daripada itu, maka diwajibkan atas setiap diri kita untuk berpuasa. Lalu kemudian Tuhan kita, pembimbing kita, pengampun dosa kita berkata, kama kutiba alal ladina min qablikum. Hadirin wal hadirat, saudaraku, sahabatku, orang-orang yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan kama kutiba alal ladina min qablikum? Sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Karena Allah ingin kita mengetahui betapa beratnya puasa umat sebelum kita. Wahbib, memang kayak apa puasa umat sebelum kita? Emang umat sebelum kita puasa? Ya. Bagaimana puasanya? Kita bisa lihat misalnya di dalam surah Maryam, ya Allah menjelaskan tentang puasanya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kita tahu Sayyidatina Maryam itu adalah ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Gimana puasanya Sayyidatina Maryam? Kata Allah Subhanahu wa taala, inni nadamtu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernazar, berniat untuk berpuasa, kata Sayyidatina Maryam, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak bicara dengan seorang pun. Hadirin wal hadirat, coba kalau kita puasa seperti itu, syariat puasa kita seperti itu, alangkah beratnya, nggak boleh bicara kepada seorang pun. Itulah syariat puasanya Sayyidatina Maryam, Sayyidina Zakaria alaihissalam, dan juga Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, di surah Ali Imran Allah menjelaskan ketika Allah memfardukan untuk berpuasa kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dikatakan ya bahwa ya Allah, Rabbi ja'alni ayah, ya Allah kasih tanda, ya ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyam illa ramza. Kamu dikasih tanda bahwa kamu bakal punya anak, yaitu dengan kamu tidak boleh bicara 3 hari lamanya, ya kecuali ramza, dengan isyarat. Itu yang Allah sebut kama kutiba alal ladina min qablikum. Supaya apa? Supaya kita tahu betapa ringannya puasa kita umat Sayyidina Muhammad, ya. Lalu Allah tunjukkan juga misalnya tentang puasanya Sayyidina Talut, ya, di dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah jelaskan bahwa ketika berbuka hanya boleh illa bijur'ati minal ma, kecuali hanya dengan seciduk air, ya. Bayangkan sudah puasa seharian hanya boleh berbuka dengan meminum seciduk air begini, ya. Maka dikatakan fasyaribuh illa qalilum minhum, minum semua kecuali hanya sedikit yang mampu berbuka dengan cara seperti itu, ya. Dan ketika berhadapan, ya, sudah puasanya kayak begitu, besoknya harus perang, ya. Ketika berhadapan dengan pasukan Jalut, ya, maka berkatalah orang yang minumnya banyak itu, ya, yang nggak sanggup minum cuma seciduk air ketika berbuka, katanya la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, kami nggak sanggup melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan berkatalah orang yang berbuka hanya dengan seciduk air itu, katanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kenapa? Karena mereka lulus dalam berpuasa, karena mereka mampu menahan diri ketika berpuasa, karena mereka mampu menjaga seluruh anggota badannya untuk berpuasa, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan bala tentara Jalut. Kenapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi Daud itu sehari puasa sehari. Berapa lama? Waktu seumur hidupnya. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, ya mudah-mudahan kalian semua menjadi orang. Ditutup dengan doa Habibana. Hadirin wal hadirat, itulah yang bisa saya sampaikan, ya, tafsir dari surah Al-Baqarah 183 yang mudah-mudahan
bermanfaat ya buat kita sekalian. Dan terakhir kita tutup dengan doa ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Kita aminkan sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikan usia kami sampai ke bulan Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan untuk kami dan seluruh keluarga kami sehingga sampai usia kami di bulan Ramadan, dan jadikan kami di bulan Ramadan sebagai orang-orang yang bukan hanya berpuasa memindahkan jadwal baik makan maupun minum, tapi jadikan kami semua dan seluruh keluarga kami menjadi orang yang mampu berpuasa dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu menahan mata dari yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram, menahan mulut dari berbicara yang diharamkan Allah, dan menahan hati dari berbuat buruk, berprasangka buruk, berniat buruk kepada siapapun. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, jadikan puasa kami, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan salat tarawih, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan salat tahajud. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, berikan kekuatan kami untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Quran di bulan Ramadan, bertadarus Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk bersedekah di bulan Ramadan, berikan kemampuan kepada kami untuk menjamu orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk membayar zakat fitrah dan membayar zakat yang merupakan kewajiban kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk khusyuk beribadah di bulan Ramadan, untuk diampuni dosanya oleh Engkau di bulan Ramadan, untuk diberikan rahmat, dijauhkan daripada segala bala di bulan Ramadan, dan untuk dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan kami, usia kami tidak sampai ke bulan penuh keberkahan ini. Ya Allah, jangan Kau halangi kami daripada nikmat Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa menikmati dan menemui dan juga beramal saleh di malam Lailatul Qadar dan juga iktikaf di bulan Ramadan. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.